بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك قادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. Masih berkaitan dengan fadilah, di antara fadail menuntut ilmu. Kemarin tentang ghibtah terakhir di nomor 7. Sekarang kita lanjutkan ke yang as-samin, ya, yang ke-8. Nah, tafadhali berarti dari Abi dulu. Ista'ini billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'alifu fi kitabil ilmi, al-mu'alifu Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala ma ja'a fil hadis alladzi akhrajahu al-Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaythin asaba aradan kana min Asaba, haqa'ifatun thayyibatun. asaba Fakana ardan. di sini Hmm, asaba aradan. hmm, Fakana min haqa'ifatun thayyibatun. Qabilatil ma'a fa'anbatatil kala'a wal ushbal katsira wa kana minhuma ajadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nasa fasharibu wastaqau wa zara'u wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anu la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Fadzalika masalu man fakkuha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'atsanillahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bih. hmm. Nah, ini hadis ya, riwayatnya Bukhari dan Muslim. Ini kitab fadail. Coba terus. Ya, silakan. Ini hadis tentang perumpamaan. Ya, Nah, mau coba? eh, hadis tadi saya sudah tidak usah. Dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah bersabda, perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya berupa petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan yang turun ke bumi. Di Hmm. antara tanah imbuhan air sehingga manusia bisa mengambil manfaat darinya. Mereka minum, memberi. Ini putus-putusnya di saya saja atau di semua? Ada terjemahnya, em, mencari dulu. Baik, mohon maaf tadi ada kendala sedikit koneksinya.
Jadi tidak ada berapa macam orang yang menerima hidayah itu. Hmm. Mhm. Ya, Ustaz, Ya. Jadi tidak ada berapa macam ada orang yang. berapa macam? Mhm. Eh, ya, ada dua, ada dua. Ada dua, tambah satu jadi Tiga, tiga ya, tiga. Oke. tiga. Yang satu mengambil, eh, mengamal, mendapatkan ilmu, mengamalkannya. Baik, Yang kita kedua, bahas satu-satu. Yang mendapat. pertama, ta'ifatan thayyibah. Ta'ifatan thayyibah. Oh, ini kayak bumi yang subur ya. Tanahnya gembur. Qabilatil ma, dia menyerap air tersebut. Jadi ilmunya itu diserap ya. Kemudian bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Nah, jadi dia mengambil manfaat dari air Suaranya tersebut dan bisa putus-putus, Ustaz. menyimpannya. Iya, putus-putus, Ustaz. Wah, putus-putus. Ya, tadi coba saya cari koneksi lain. Nah, masih putus-putus. Lebih baik sekarang? Iya. Baik, Alhamdulillah. baik. Ya. Jadi yang pertama adalah tanah yang subur, ya, sehingga ketika dia diturunkan hujan, dia dapat menerima air tersebut dan menyimpannya. Wah, jadi kalau ketika belajar itu ilmunya dia serap, ya, sama kayak tanah yang menyerap air, kemudian menumbuhkan manfaat yang banyak, menumbuhkan rumputan, ya, tumbuhan-tumbuhan. Ini orang yang orang yang apa ini yang pandai pertama ini? Ini golongan orang yang Menerima menerima ilmu. ilmu, mengamal dan mengamalkannya. Ya. Ya. Itu Dan yang kalimat yang pertama ya, Ustadz ya. Tu'afah, Toyibah, itu yang yang benar. Ini Taifah Thayyibah. Nah, mm, tanah ini yang yang baik pertama. gitu ya maksudnya. Ini kiasan ya Ustadz ya. Jadi artinya tanah yang baik itu dalam hal orang yang menerima ilmu tuh mudah menerima ilmu atau berusaha untuk menerima ilmu. Maksudnya begitu ya Ustadz ya. Mm-mm. Jadi dia menyerap ilmunya, Hmm. mengambil manfaat dari ilmu, kemudian di sini menumbuhkan. Ini juga dia mengajarkan juga. Dia juga mengajarkan sehingga orang lain mendapatkan manfaat. Bahkan manfaatnya bukan sekedar air, tapi sudah diolah yang menjadi produk yang lebih bagus lagi ilmunya. Nah, kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah ajadib. Apa ajadib? Jadi ketika hujan itu turun, air itu turun, dia ajadib. Dia tanah yang keras, ya, tanah gersang yang keras, tapi masih bisa menampung air. Jadi dia dapat air hujan, dapat ilmu, nggak dapat manfaat, dianya nggak jadi subur, dianya nggak bisa menumbuhkan tumbuhan, tapi minimal dia masih bisa menampung air, sehingga tetap bermanfaat. Tapi bagi siapa? Bagi Bagi orang dirinya lain. sendiri mungkin. Oh, bagi orang lain. Orang lain bisa minum di situ, Hmm. ya kan? Bisa bertanam, ngambil dari air sana, bisa meladang, ngambil dari air yang sana, ya. Tapi dia sendiri tidak mendapatkan manfaatnya. Nah, ini golongan yang kedua. Ini golongan yang kedua. Tapi golongan yang ketiga, ini qiya'an. Qiya'an, ini gersang
ya, dan tidak dapat menampung air. Jadi udah gersang, dianya nggak dapat faidah, orang lain juga tidak dapat faidah. Dianya nggak dapat faidah, orang lain juga tidak dapat manfaat. Kalau yang kedua tadi masih bisa ngasih manfaat ke orang lain dengan mengajarkan, menulis ya. Kadang-kadang juga pokoknya ilmunya bisa diriwayatkan lewat dia gitu, ngalir aja. Ya. Tapi tidak mengamalkan. Tapi kalau yang ketiga, ini dianya tidak dapat manfaat, orangnya juga tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kalaan. Tidak dapat Seperti menampung air, tidak menumbuhkan juga menumbuhkan tumbuhan. Ya. Nah, apa itu seperti hmm. Dan sisanya seperti yang tadi dibacakan dari terjemahannya. Nah, dan itu seperti apa? Fi dinillah seperti fukuh fukuha fi dinillah di agama Allah. Kalau yang tidak bisa menerima air itu adalah seperti apa, enggak Ustadz? ini Apa semuanya. tadi? Yang Oh, terakhir ini semuanya. Tadi Abi sudah bacakan terakhir ya? sudah. Ya. Kan itu kama talil goiti ya. Aha. Hujan itu Ghaith. artinya Kenapa? kenapa tidak al mator gitu di situ. Oh, kenapa tidak matar? Oh, Ghaith itu selalu diidentikan dengan hal yang positif. Ghaith itu selalu diidentikan dengan hujan yang diminta, hujan yang Hmm. menghidupkan, hujan yang apa namanya diharapkan. Makanya dia hujan tapi bentuknya kayak pertolongan. Ketika orang minta tolong kan jadinya istighatsah, ya kan? Hmm. Istighatsah. Kemudian Allahumma aghithna, ya Allah turunkan bagi kami hujan. Selalu pakai istilah ghaith. Jadi sebenarnya hujannya ini baik, makanya yang dipakai di sini istilahnya ghaith. Ya. Bukan sekedar motor, karena motor kadang-kadang bisa menghancurkan. Ya, tapi ghaith di sini ini hujan yang baik. Ya, kayak ilmu itu selalu baik. Tinggal nanti bedanya yang menerima ilmu tersebut bisa nggak memanfaatkan. Minimal bisa nggak me- menularkannya, mengalirkannya ke orang lain. Nah, ini hadis yang azim. Hadis yang azim. Semoga kita bisa jadi kelompok yang pertama, minimal kelompok yang kedua. Nah, boleh satu lagi yang mau biar. Kesembilan, Atau An-Nahu gantian dulu? Torik. Kenapa? Mau gantian Yang dulu? Oke, yang lain dulu. Ya, boleh Ustadz. Yang lain aja dulu Ustadz. Sebelum Silakan ya, sebelumnya Bayu. saya coba. Apa tuh permulaannya Ustadz? Maaf. Annahu An bukan kalau kita menyebutkan pengarangnya li musonif gitu ya. qala Rahimah. rahimahullah. Qala al-musannifu Qala rahimahullah. musannifu rahimallahu ta'ala. Terus nomornya langsung ya. Annahu Torikul janati kama dalla ala dalika hadisi Abi Hurairah. Hadithu Abi Hurairah. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala waman salaka toriko Tariqan. yaltamas eh Tariq. iya maaf Yaltamisu. toriko yaltamisu fihi alaman Ilman. sahalahu aliman ilman sahalallahu lahu bihi torikon Ila ila jannah. jannah. Rawahu. Sesungguhnya ya Rawahu Muslim. aku Muslim riwayat Muslim ya Nah, berarti ya. meriwayatkannya. Sesungguhnya jalan
jalan surga ya. Sama seperti eh, apa tuh dala Ustaz? Maaf, dala Nah, jadi ilmu ini adalah sebagai jalan menuju kemana? jalan menuju 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 eh, surga. dana surga. Dan ini secara spesifik, ya, Rasul sebutkan demikian memang. Nah, sebagaimana Siapa yang yang diriwayatkan dari mencari Abu Hurairah mm, radhiyallahu mm, taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, siapa yang mencari jalan siapa yang meniti jalan, na'am, berjalan meniti jalan atau menjalan jalan di di mana di di perjalanan tersebut dia mencari untuk mencari apa? mencari Mencari ilmu ilmu. ilmu Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, dari apa ilmu apalah jawabannya? Sahalallahu apa sahala? Sahal apa mm, sahal? Sahlun saat ujiannya sahal. dimudahkan dimudahkan. Ah, kalau Allah sahala akan berarti memudahkan Allah Allah akan mudahkan. memudahkan jalan jalannya Ayo, da, menuju jalannya menuju surga begitu menuju ya surga. Nah, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya. baginya Bihi, karena dengan dia meniti jalan tadi untuk menuntut ilmu. oh, iya iya mudahkan Tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. surga. Karena kita tahu Terima hal-hal kasih. yang besar, pengorbanannya juga besar. Surga itu untuk diraih perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Jalannya tidak mudah. Di antara cara untuk memudahkan kita, mempermudah jalan kita, yang memudahkan juga langsung Allah adalah menuntut ilmu, adalah menuntut ilmu. Ilmu. Jadi tujuannya sebenarnya bukan saya belajar, ini saya pribadi ya, bukan kayak saya belajar untuk menjadi alim, saya belajar untuk sampai derajat tertentu, sampai eh, penuntut ilmu yang super duper alim ya, untuk sampai derajat tertinggi di antara para ulama dan ustadz gitu ya. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana sampai akhir hayat kita nanti status kita adalah penuntut Ilmu. ilmu. Udah itu aja, nggak usah jauh-jauh ya. Bagaimana status kita sebagai penuntut ilmu ini terus bersama kita sampai sampai akhir kehidupan kita. Makanya jangan ada kata kata putus ya. Ini dimanapun belajar ya tentu. Dan ini yang menjadi eh di antara mubasyirat ya, di antara kabar gembira ketika Allah mudahkan bagi kita jalan untuk belajar, berarti insya Allah ada kabar baik di sana. Allah memudahkan ya, memanggil kita untuk eh, berada di jalan yang dimudahkan untuk menuju menuju surga. Ya, makanya belajar kayak Ummahat ini kalau sudah bisa terbiasa belajar tanpa paksaan ini kan nggak ada yang maksa ya. Saya nggak maksa loh Ummahat tadi pagi ini. Ini Ummahat hadir dengan sukarela ya. Entah menyimak entah aktif. Kemudian biasa belajar sendiri tanpa paksaan, biasa belajar atas dorongan kemauan sendiri. Itu kelihatannya lebih mudah untuk continue dibanding kayak kita-kita yang belajar di sekolah maupun belajar di kampus. Karena kalau di kampus kadang-kadang capek belajar terus akhirnya nggak mau belajar lagi kan. Belum tentu nanti setelah alumni masih mau belajar. Ya. Makanya itu tadi bagaimana kita bisa menjaga detail penuntut ilmu ini sampai sampai akhir. Nah, ma ja'a fi hadis Ibu Murni, silahkan. Mau baca? Ya, enam satu. Ah, Yang nomor 10 ya, Ustaz. nomor 10 enam. Nomor 10. Maja Maja'a fi hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridullahu Man bi yuridillahu may yuridillahu bihi khairan
Yuf, yuf, apa nih? Yufaqihu Oh, yufaqihu fil ladina. fid yufaqihu Oh, fiddin. oh, yuk, yufaqihu, apa Ustaz? Lupa ini. Yufaqihu Oh, yufaqihu hmm, fiddin, fiddin. Nah, dan fiddina, sahih fiddini. Nah, fiddini. dan ini untuk umat yang lain ya. Saya tidak ekspektasi umat untuk baca langsung betul semua. Beberapa kaidah bahkan kita belum belajar. Tapi yang menjadi tujuan dari baca kitab ini membiasakan itu aja. Jadi jangan takut salah membaca, jangan takut salah kaidah, salah harokat biasa. Saya pun gak ekspektasi semuanya langsung benar. Karena saya pribadi pernah di fase dalam membaca kitab itu sangat terbata-bata, sangat terbata-bata. Walaupun sudah alumni pesantren, udah mahasiswa Lipia waktu itu, tapi untuk membaca itu satu skill yang lain, skill yang berbeda. Dari kaidah udah belajar semua kaidah, tapi membaca tuh skill yang lain. Kaidahnya bisa jadi paham, tapi untuk membaca itu perlu pembiasaan. Sama kayak nyetir motor ya, latihan motor atau latihan mobil, kita kaidahnya udah ngerti semua. Tapi untuk bisa harus praktek, harus baca. Kayak Ibu Murni tadi, Masya Allah, saya lihat perkembangannya tuh dari pertemuan pertama sampai sekarang. Ya, memang belum Masih perfect terbatas. 100%, tapi nggak mungkin langsung 100% memang. Ya, dan nanti ada saatnya umahat-umahat yang lain harus mencoba ya. Harus mencoba. Tenang aja, ini bukan siapa yang paling lancar, siapa yang paling jago. Enggak, semuanya belajar, semuanya ambil faedah. Nah, kita lihat hadisnya dulu. Ini kaidah yang belum kita bahas nih. Jadi man ini man syart. Syartiyah. Kalau man syartiyah itu eh, yang berhubungan dengannya menjadi majzum. Kan aslinya yuridu, ya kan? Aslinya yuridu. Ada man di sini jadi man yurid. Jadi majzum dia. Man yurid. Nah, man yurid ketemu dengan al jadi man yuridillah. Nah, man yuridillahu. Nah, jadi di situ. Man yuridillahu bihi khairan. Jawabannya apa? Jawaban dari syaratnya. Yufaqih. Nah, jadi majzum juga. Yufaqih. Itu majzum. Yufaqih. Yufaqih siapa? Yufaqihhu. Ah, di situ. Yufaqihhu fiddin. Ustaz, kalau di buku memang udah dibarisin hadisnya. Udah dikasih harokat. Iya, makanya lancar-lancar aja bacanya orang udah dibarisin. Oh, Ibu Murni yang jago, bukunya. Masya Allah. Dari screen Ibu Murni bacanya ya. Iya, saya nggak punya bukunya Ustaz. Beli di mana, Bu Nung? Di Shopee, Bu. Oh, boleh diiniin contohnya biar saya belajar baca lebih. Nanti linknya Iya, di-share aja di grup. Ya. iya, insya Allah. Oh, ya, insya Allah. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Dan Oh, memang iya. itu yang dikasih harokat hadisnya doang mau bio atau Ya, Quran dan hadis biasanya kalau Quran yang dan lain hadis. sih Nah, udah. sahih. Ya. Jadi kalau di dalam buku-buku itu minimal Quran lah yang dikasih harokat. Minimal Quran. Karena Quran nggak boleh salah. Ya. Kemudian hadis ini juga sebaiknya diberi harokat lengkap kalau pembacanya ini luas. Ya. Tapi tadi sebabnya, kenapa dia sukun, ya. Kenapa dia yurid, dan kenapa yufaqih? Karena di sini ada man. Mannya man syart. Ya, man syartiyah. Syarat itu kayak siapa yang mau begini, syaratnya adalah begini gitu kan. Siapa yang ngerjakan ini, balasannya adalah ini. Ya. Barang siapa yang, nah itu kan syarat. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, apa yang Allah lakukan? Allah jadikan dia faham atas atas agama. Ya, makanya ketika kita diberikan kemudahan, nih, bisa belajar, bisa paham sedikit sedikit satu hadis, setengah hadis, satu faedah, dua faedah setiap hari, setiap pekan. Itu setiap itu adalah alamat kebaikan bagi kita. Bisa jadi Allah menginginkan kebaikan
untuk kita. Ya. Kemudian di sini ai, ya jadi ai itu sering dipakai dalam buku-buku. Ai itu maksudnya adalah maksudnya. Ya. Jadi ai artinya maksudnya gitu. Maksudnya apa? Boleh lanjutkan, Ibu Murni? Ya ja'aluhu. ay yaj'aluhu faqihan faqihan fi dinillahi azza wa jalla wal faq wal Wal fiqhu. faqih wal fiqhu fu ya Ustaz atau wal fiqhu Nah, wal fiqhu. wal fiqhu fid dini laisal muqtas Laisal maqsudu. maqsudu bihi Iwa. wa waqahul Fiqhul. fiqhul Hmm. fiqhul ahkamil Iwa. amali amali ya Ustadz ya Amaliyatina. amaliyatil mahsusoh indi Inda. inda ahlil alim ba'il ba'il mil Bi'ilm. bi bi'ilmil faqihi faqat Fiqhi. Faqat. Hmm. fiqhi faqat Hmm. walakunnal walakunnal maksud bihi huwa alimul tauhid Ilmu tauhidi. wa ilmul tauhid wa aus Wa wa usul. wa usul wa usul dini Wa langsung Ustaz ya usuluddini. Nah, wa atau usul usuliddin bisa juga. wa usul dini wa ma yata'allaq yata'allaqa Yata'allaqu. bashi Mhm. yata'allaqu bashi Bi syari. bi syariatillah azza wa jalla Nah, bi walau syariatillahi azza wa jal. Sampai di sini dulu. Jadi faqih tadi kan di hadisnya pakai istilah yufaqihu ya dari kata fiqh, dari kata faqih. Fikih yang dimaksud ini adalah fikih secara bahasa, bukan fikih secara istilah. Kalau fikih secara istilah apa fikih secara istilah? Pernah dibahas sama satu hari mungkin. Paham. Fikih secara bahasa paham. Kalau fikih secara istilah, Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum hmm, yang ada di Al-Quran dan hadis yang dari hukum-hukum, hukum-hukum yang amaliyah, Amalia. hukum-hukum amaliyah. Jadi ilmu fikih itu hukum-hukum amaliyah, hukum sholat, rukun Islam, fikih muamalat, fikih jinayat, fikih pidana, kriminal, fikih nikah. Itu semua amaliyah. Kemudian ada ilmu lain lagi, ilmu akidah. Fokusnya di mana ilmu akidah? Tauhid. Nah, itu di keyakinan kan, bukan amaliyah, tapi ada di keyakinan. Yakin. Jadi fikih yang dimaksud di sini bukan belajar fikih yang fikih sholat, fikih puasa gitu. Tapi fikih yang dimaksud dalam hadis ini fikih secara bahasa. Tadi paham. Paham apa? Paham atas agama. Jadi secara umum, yang akidah masuk, yang tauhid masuk, hadis masuk, fikih juga masuk. Semua ilmu agama secara umum. Ya. Laisal maqsudu bihi fiqhul ahkamil amaliyah al-makhsusah inda ahli ilmi bi'ilmi al-fiqhi faqat. Jadi maksudnya bukan laisal maqsud ya maksudnya bukan fikih ahkam amaliyah, bukan fikih hukum-hukum secara amaliyah, secara amalan. Yang khusus ya menurut
Ya ahli ilmu disebutnya ilmu fikih zaman sekarang gitu. Bukan itu. Walakinnal maqsudu bihi, tetapi maksudnya adalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dan seluruh ilmu yang berkaitan dengan syariat Allah. Oh, jadi dalam hadis ini fikihnya fikih agama secara umum. Nah, walau lam, boleh dikit lagi Bu Murni. Walau lam Hmm. yakun. Nah, Ustaz. Walau lam yakun min nusus min nususul kitabi wal sunnati illa hadzal hadithi fi fadlil alim. Fadlil ilmi. Amin. Fadlil oh salah. Fadlil almi lakana ka likana kamila fil apa nih Ustaz? Fil hajj. Lakana kamilan fil hathi Oh, wakana kamilan fi hasfi ala toli talabil tolibul ilmi. Talabi tolabil ilmin. Talabi ilmi ilmish. tolabil ilmi syariati wal faqihu Wal fiha fiqhi fiha. Nah. oh wal fiqhu fiha. ولو لم يكن من نصوص الكتاب والسنة إلا هذا الحديث في فضل العلم. Walaupun tidak ada, misalkan ya, walaupun andai kata tidak ada dalil lain dari kitab maupun sunnah tentang keutamaan menuntut ilmu kecuali hadis ini, hadis yang berapa kata nih, yang pendek ini, ya. Lakana kamilan fil hathi. Ya, jadi satu hadis ini udah cukup, udah perfect, sempurna untuk mengajak. Jadi hath itu apa? Mengajak. Al-hathi mengajak ala talabi ilmi syariah, mengajak untuk belajar ilmu syariah wal fiqhi fiha, dan memahaminya, mendalami di dalamnya. Jadi satu hadis ini udah azim, ya. Satu hadis ini sudah cukup bagi kita untuk bisa istiqomah belajar. Nah, baik, sedikit lagi. Sudah. Yang lain kalau ada yang izin pasif tadi ingin aktif berkabar ya. Tapi kembali lagi ke Ummu Abiyah berarti. Ar-Raqmul ahad asyarah annal ilma Jadi nurun kalau dalam bahasa Arab itu, eh, kalau nomor 11, kalau raqam, ini kalau keseharian ya. Kalau raqam berarti adatnya bukan adat tertibi. Cuman mereka nggak pakai kaidah sih. Kalau dalam pembacaan ke-11, berarti langsung sebutkan saja al-hadi asyar. apa ya? Al-hadi asyar annal ilma nurun yastadi'u bihil abdu faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu wa kaifa yu'amilu ibadahu fatakunu masyi- masyiratuhu fi Iya. dzalika ala ala ilmin wa basiratin. Sesungguhnya Hmm. ilmu itu cahaya yang menerangi dengannya seorang hamba dan dan memberikan pengetahuan, Maka dia tahu, gitu kan? maka dia tahu bagaimana beribadah kepada Robnya dan bagaimana mengamalkan ibadah. Fatakunu Sebentar. Wa kaifa yu'amilu ibadahu. dan bagaimana mengamalkan Makan Yang ibadah pertama gini, ibad. Ibad itu hamba jamak hamba-hamba. dari Bagaimana hamba. Nah, mengamalkan amal gitu ya. bagaimana berarti berinteraksi, bermuamalah dengan, Berarti fa'il ya Ustaz. di sini jadinya maf'ul bihi. Oh, maf'ul bih.
Karena fa'ila mustatir tentu, tapi kembalinya ke abd. Ya, jadi dia tahu bagaimana menyembah Tuhannya dan tahu bagaimana berinteraksi dengan Oh, gitu. hamba-hamba Tuhannya. Ibadahu nya kembali Oh iya. kepada Rabbahu. Nah, Nah, berinteraksi dengan hamba-hamba Allah, ya. Hamba-hamba. Di situ kembali ke Allah ya Ustaz. yang mana? Ibadah kan? Ibadahu berarti itu kembali ke Allah, Hu-nya kembali ke Rabbahu di sini. Nah, ke Rabbahu. Fatakunu masiratuhu fi zalika ala ilmin wa basirah. Maka menjadi masirat itu kemudahan. Eh, perjalanannya di situ dia bagaimana perjalanan ibadahnya, perjalanan interaksi dengan hambanya. Ala, perjalanan ala ilmin wa basirah di atas ilmu dan basirah petunjuk. iya. Nah, jadi bukan asal ikut-ikutan ya, bukan asal eksperimen, apalagi ya dalam ibadah maupun dalam muamalah. Makanya kan dalam ilmu syariat ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih ibadah itu nanti hubungannya antara kita dengan Allah, tapi kalau fikih muamalah antara kita dengan sesama. Ya, juga nanti ada fikih jinayat, ada nanti fikih nikah. Fikih nikah juga antar sesama, semuanya diajarkan di dalam syariat Allah. Nah, jadi semuanya tahu, kita tahu bagaimana hidup, ya, bagaimana hidup dan menjaga hubungan antara kita dengan Allah, termasuk menjaga hubungan antara kita dengan hamba-hambanya. Ya, nggak aci Ummu Abi pendek satu lagi. Asani asar If by the best. anna ilma nurun Annal yah. alima. Oh. Ini anal ilma, sahih. Harusnya ilma ya di kitab ilma. Nah, Di buku juga alim sih, Ustadz pakai alif. sesungguhnya ilmu Nah, adalah ini alim karena yang jadi objeknya adalah nas, sahih. Annal alima. Annal alima nurun tadi bihin nasa fi Ya tadi umuri bihin nasu fi umuri. fi umuri fi umuri dinihim Ustadz, Fi umuri dinihim. fi umuri dinihim wa dunyahum, tapi di Nah, sini jadi nggak ikut bedanya di yang 11 tadi cahayanya adalah ilmunya. iya. Kalau di sini Nah, kemudian di sini cahayanya adalah sang Allah alim. ya Orang Allah yang berilmu itu cahaya juga. Bagi siapa? Bagi manusia secara umum. ya, Mm-mm. dalam urusan-urusan agama dan dunianya. Dan dunia. Nah, Dunia dunia di sini nggak dunia him Ustadz, nggak ikutan ke umuri kan, apa mudok-mudok ilaih ya harus apa majrur. Kayak di jadi ini majrur. Kalau dunia nggak dunia him kan? himnya itu bukan karena majrur ya. Oh, Him itu karena sebelumnya kasroh, semudah itu. oh ya 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 ya. Kalau Supaya kalau hum ucapan justru udah majrur. Kita buhum kan udah majrur. Fi oh mahalli ya jar ya, bukan majrur. ya Mm. Jadi lebih kayak untuk memudahkan aja karena sebelumnya kasroh. Adapun oh dunia di sini bukan kasroh, jadi dunia hum. ya hum. Nah, wala yakhfa ala kathirin minna Kisatur rojuli lazi man bunya Min Israila Bani Israel. bani min bani Israila qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Tisan, tis'ina nafsu. Ya. Dan tidak cukup gitu Ustaz ala Wala kafirin, yakhfa itu tidak asing lagi. Kisah. Kita udah sering dengar kisah. kisah tentang Wala banyak. yakhfa ala katsirin minna tuh kayak tidak asing lagi bagi mayoritas kita. Ya, Ini katsir. satu rangkaian ya, layak ala kafirin minna itu. Mm-mm. Jadi Oh, la yakhfa tidak asing lagi, tidak samar lagi bagi katsir kita minna, banyak dari kita, ya mayoritas kita. suatu Mungkin sudah rojul, pernah mendengar kisah ini, kisah orang laki-laki yang seorang dari laki-laki Bani dari Bani Israel Israel yang membunuh eh 99 jiwa. 99 jiwa. Nah, jadi ini bukan murderer lagi, tapi serial. Ya. Serial Ya, killer, ini, pembunuh berantai. topat 99. Fasa'ala. orang satu ya. 1000 Nah, deh. makanya setelah ini kita lihat Fasa'ala.
Fasa'ala an an a'lami Fasa'ala an a'lami ahlil. an a'lamil ahlil ardi fadulla ala rajulin abidin fasa'alahu hallahu min taubatin. Hmm, maka dia bertanya ke eh, an a'lami ahlil ardi Dia tuh kayak mencari, dari dia a'lam mau taubat. yang paling tahu ya. Hah? A'lam di sini yang paling tahu Ustaz. Nah, yang paling paham, dia lagi mencari orang yang paling alim, Paling paham ya, dari ahlil ard di atas muka bumi ini. di atas muka Mm-mm. bumi. Tapi Allah Fadul arahkan dia diarahkan ke rojul laki ya, yang beribadah, ahli yang ibadah gitu. abid. Ya, jadi yang ahli ibadah, bukan ahli ilmu, tapi ahli Nah, ibadah. Ya, fasa'alahu hallahu min taubatin gitu ya. Maka mm-mm. dia bertanya bagaimana caranya bertobat gitu Ustaz. Iya. Apakah dia masih bisa Apakah bertaubat? Sudah apakah membunuh dia bisa 99 orang nih. Hmm. Hmm. Maka ana abidas abidas ti'adomu Ista'zama ista'doma ista'doma kenapa ista'doma? dari azim. Jadi menganggapnya ini perkara besar. Kamu udah membunuh 99 orang. Ista'zama Enggak, al-amr. kenapa enggak ista'domu Ustaz? Oh, Ini fi'il madin. di ilma di ista'doma yasta'dimu. Oh Ayo, ya. ista'zama yasta'zimu. Ana abida ista'domal amru. Amra. Mak- Maf'ul Amro. bihi. Maka seolah-olah tiap abid tersebut, ahli ibadah tersebut, ista'domal amru. Ista'doma itu tadi itu apa? Mengagungkan. Membesarkan perkara gitu ya. Membesar kepala fakol, maka dia berkata, lah, tidak. Mm-mm. Talahu fa'at tama bihil ma'i'ah Fa'atamma bihil mi'ah. fa'at tamal bihil mi'ah. Apa tuh Tidak maksudnya? Talahu maka membunuhnya itu Siapa yang menggenapkan membunuh, siapa yang dibunuh? si yang tadi Bani Israel itu Hmm. membunuhnya maka Membunuh sempurnakan. sang abid tadi. Oh, membunuh Korban dia jadi berapa sekarang? jadi Fa'atamma bihil 100. mi'ah. Oh iya jadi 100 ya. Maka korban dia sekarang jadi 100. Tadi kan kurang satu kata Ummu Habib. Tanggung Kasihan. ya. Ya ini jadi 100 sudah. 100. Ini kalau nanyanya abid. Nah jadi dia bukan ahli ilmu ya, banyak ibadah ya, dan melihat dia, wah ini kamu udah kebanyakan dosanya, nggak mungkin dapat taubat ya. Kemudian akhirnya dia dibunuh juga dan em, Karena korbannya sekarang kesal. jadi 100 ya. Penuh karena kesal jawabannya seperti itu. Ya udah nggak ada taubat, putus asa dong. Orang juga udah nggak ada taubat, putus asa. Mau ngapain aja sudah putus asa dia. Hmm. Tsumma dhahaba. Tsumma dhahaba ila alimi fasa'alahu fa akhbarahu anna lahu taubatan wa annahu la syai'un La yahulu syai'a yahulu bainahu. syai'a yahulu bainahu wa baina taubati. Ini kalau kemudian setelah itu dia pergi kemana? Orang yang berilmu Orang yang berilmu. Kemudian maka dia bertanya Pak Baruhu maka yang berilmu itu mengabarkan mengabarkan kepadanya. kepadanya bahwa baginya taubat ada taubat gitu maksudnya bertobat Baginya taubat. dan sesungguhnya dia la syai tidak apa-apa gitu Ustaz. Kalau mau nerjemahin tuh lihat konteksnya. Jadi jangan satu kata satu kata. Wa La annahu la syai'a yahulu bainahu wa bainat taubah. Dan bahwasanya tidak ada apapun apapun yang menghalangi antara dia dan taubat. taubat. Ya kenapa nah? Kenapa kamu nggak punya taubat? Nggak ada yang bisa menghalangimu dari taubat. Udah ngebunuh 100 orang, udah ngebunuh 99 orang, taubat taubat aja. Sebesar apapun dosamu, Allah itu Maha Pengampun. Nah, itu bedanya alim dengan abid. Kalau yang abid tadi giliran ditanya malah, wah gelap nih jawabannya, malah dikutuk ya entah apa gitu. Ya nggak mungkin bisa taubat gitu kan.
Tapi kalau alim dia tahu jawabannya berdasarkan ilmu. Walaupun dia ya, orang yang paling kriminal di situ, kalau taubat ya apa yang bisa menghalangi dia dari taubat selama dia masih hidup. Nah, kemudian Umadul. bagusnya alim ya selain tadi ngasih tahu kamu punya taubat terus diarahkan juga bagaimana agar dia bisa istiqamah. Tsumma Umadulla, dullahu Ustaz, dallahu. dallahu ala baladin, menunjukkan ke negeri ahluhu, Mhm. eh, ahlu di situ solihin, banyak ahli-ahli yang solih gitu ya. Penduduknya. Jadi ahlu di sini penduduknya solihun, orang-orang On soleh. dia kerja ilaiha, untuk keluar dari apa haknya di sini Ustaz? Untuk keluar ke, bukan dari. Untuk keluar Oh, ke sana, untuk dia pergi ke sana. pergi. Oh, di sini artinya pergi. Liya kerja ilaiha. Jadi, oke, fakharaja. Fakhoraja fa'atahul maut, maka dia keluar dan datanglah maut fi asna iqtorik, sepanjang perjalanan gitu, meninggal. Tengah-tengah perjalanan dia diwafatkan. Ya. Wa qissatu masyhurah, dan kisah Wal ini qissah masyhura. masyhurah. Fan fa'anduru fandur Fanzur. fandur al farqo bainal alimi wal jahilin. Nah, maka terlihatlah beda antara ahli ilmu dan yang bodoh, Dan orang orang yang bodoh. yang bodoh. Yang nggak punya ilmu, yang kurang ilmu. Ya. Wal, wal qissatu masyhura. Jadi kisah ini masyhur. Di mana di akhir hayatnya, pada akhirnya tadi ketika bertanya pada alim, kamu punya taubat? Bisa taubat. Kemudian diarahkan, kamu mending pergi ke negara ini, ya negeri ini, karena penduduknya orang-orang soleh, orang-orang baik. Jadi ini pentingnya memiliki lingkungan yang baik, pentingnya memiliki lingkungan yang soleh. Karena lingkungan yang baik membantu kita untuk istiqomah. Ya, akhirnya dia tadi taubat dan pergi menuju negeri yang ditunjukkan. Kemudian diwafatkan di tengah jalan. Ya, kemudian nanti kisah lanjutannya ada lagi di mana dua malaikat ya berdiskusi. Ini udah besar sekali dosanya ini jadinya husnul khotimah apa su'ul khotimah gitu. Kemudian diukur jaraknya kemana dia yang lebih dekat dari negeri dia yang lama yang banyak kejahatan atau negeri yang baru ini yang bagus yang baik ternyata lebih dekat sedikit ke negeri yang salihin dan diakhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Nah, jadi itu pentingnya alim di negeri kita ya. Bagi manusia alim itu penting, harus ada orang alim ya supaya agama tidak melulu disalah tafsirkan ya. Apalagi tadi malah membuat orang lain putus asa dan kalau tidak taubat tadi akhirnya akan masuk neraka. Barakallahu fiik. Bo- Satu lagi terakhir. boleh bo- boleh tanya sedikit Ustaz? Aha, boleh. Iya, ini sebetulnya mungkin kias aja ya Ustaz. Maksudnya Wallahu a'lam. perumpamaan. Ya, Wallahu artinya kan a'lam. kalau dalam Islam kan udah jelas hukumnya, kalau maksudnya kalau mengikuti umum Wallahu a'lam syariat. ini hadis. Ini hadis. Ya, Jadi kalau Rasul yang menceritakan bisa jadi nyata. iya, Bahkan nyata. Ini hadis, hadis ya. iya, 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 betul. Ini hadis. Iya, Tapi iya. apakah Rasul menceritakan sebagai fakta atau sebagai kiasan wallahu a'lam. Tapi hukum asalnya kalau ini Rasul memberitahu dan apalagi disebutkan dari Bani Israel berarti nyata. Iya. Dan syariat bisa jadi beda di zaman Bani Israel dengan zaman Islam. Makanya tadi mungkin kita melihatkan ada beberapa patokan yang berbeda. Nah, Ibu Ayu silakan nomor 13. Saya, anna Allahu Anallaha anallaha yurifa'a ahlil ilmu fi al yarfa'u ahlal ilmi ahlil ilmi fi al akhirati wa fid dunya wa fid fid dunya. wa fid dunya am am fil akhara wa Amma wa wa fil fil akhirah. akhirah
fa innallaha yarfa'ahu darajati Yarfa'uhum darajatin bihasbi darajatin bihasbi maqamu maqamu bihi m- minal ah, maaf minad da'wati. minad da'wati ilallahi azza wa ja'ala wal amali bima alam Alimu, al alamu alimu, alimu wa fidunya yarfa'ahum yarfa'ahumullahu baina ibadihi. ibadihi bihasbi ma qamu bih. Nah, Kalau Allah silakan Ta'ala. ayatnya Ibu Murni terakhir. Oh ya. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Ini di surah Al-Mujadilah ayat 11. 17 ayat 11. Keutamaan yang disebutkan di sini yang terakhir adalah ahli ilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah di mana? Di dunia dan Dan di di akhirat. akhirat. Kalau di akhirat Allah mengangkatnya beberapa derajat sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia dari dakwah kepada Allah dan mengamalkan atas apa yang dia ketahui. Jadi derajatnya nanti tingginya sesuai dengan amalan dia dan dakwah dia kepada Allah. Adapun di dunia Allah pun mengangkat mereka ya di antara hamba-hambanya ya sesuai dengan seberapa istiqomah nih si masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau memang masyarakatnya baik ya, masyarakat yang mendapat faidah dari dakwahnya, maka Allah akan meninggikan derajat juga ya bagi si ahli ilmu tadi di antara mereka. Ya. Kemudian firman Allah Ta'ala dalilnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian ditambahkan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ya, makanya tidak penting ya apa yang orang lihat ya dari ilmu syariat ini. Oh, apa namanya? Kayaknya ilmu syariat ini apa pentingnya belajar bahasa Arab? Apa pentingnya belajar syariat? Apa pentingnya belajar akidah? Ketika orang-orang meremehkan, ya, wa kanu fihi minaz zahidin, ya, ketika mereka meremehkan, ya, ketika mereka meremehkan Nabi Yusuf gitu kan, di mana para saudara-saudara Nabi Yusuf meremehkan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf derajatnya di sisi Allah tetap tinggi dan terakhirnya pun tetap tetap tinggi. Ya, makanya jangan jangan apa namanya? Jangan putus belajar. Ya. Dan ini juga pentingnya kita belajar ya ilmu agama ini dan mengajarkan anak-anak kita, keluarga kita juga mengajak ya untuk belajar menuntut ilmu agama ini apapun jurusannya, apapun jurusannya. Jadi bukan berarti nanti semuanya harus ngambil jurusan agama, silahkan kalau bisa mengambil jurusan agama untuk keluarga kita nanti ya. Tapi apapun jurusannya mau jadi dokter, insinyur, apa tadi. Kita pengen dia jadi dokter yang ala basirah di atas petunjuk. Tahu patokan-patokan syariat dalam menjadi dokter. Kita mau dia jadi insinyur yang ala basirah di atas petunjuk. Nah, jadi apapun profesinya, sebagaimana para sahabat profesinya juga beda-beda. Belajar agama itu merupakan keharusan. Nah, ini mungkin yang bisa dibahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima Fadal, kasih. ada pertanyaan? Sudah